Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Kita tunggu ya, kira-kira 5 menit ya ini, karena 21 orang baru ini. Ya, baru dari 160-an anggota, baru 22. Ya, kira-kira 5 menit lah. Begitu ya, Bapak Ibu ya. 5 menit, karena ada berita yang sangat, apa ya, menghebohkan. Waalaikumsalam, Bu. 5 menit lagi lah. Ya. Kalau sudah 50% baru saya mulai nih. Oke. Anu nih kejurusan. Yang praktis, Ibu. Mana tadi? Wow. Bisa. Mau buka. Siapa? Pelan-pelan makannya, Pak Dot. Ya, Bro. Berarti oke sudah. Nah, kalau dia, jadi kalau sudah mulai ribut begitu, itu berarti apa ya? Tidak menghargai atau Kok kupikir saya yang mendengar dia bilang nggak ada RPS-nya dari Ardi kan dia kan dari dalam Ardi bilang katanya nggak ada. pusing hukum perdagangan negara bersebelahan itu bedanya apa itu? Aku dulu ngajar pertama kali buka peminatan itu mana ada partai yang lain-lain kan baru itu. Suaranya bocor. Baik, Bapak Ibu, sudah 5 menit ya. Kita mulai saja bagaimana? Bapak Ibu, sudah 5 menit? Lanjut. Ya. Saya Baik, Pak. cek sound dulu ya. Tikes, apakah sudah ada perwakilan? Hadir, Bapak. Oh, Hadir, alhamdulillah. Pak. Epkip. Hadir, Epkip. Bapak. Oke, teknik. Ada, Pak. Ada teknik ya? Ada. Tidak ada atau ada nih? Ada. Oh, ada teknik ada. Ada. Nah, gitu password. Terus Pak Adit juga kelasnya di teknik itu, Pak. hukum. Mana hukum nih? Sekali lagi hukum. Tidak ada ya? Kemudian perikanan. Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah. Oh, ada Bu Ira. Oke, sehat Bu Ira. Iya. Ada terus apa lagi ya? Apa lagi yang belum dipanggil ya? Ekonomi. Oh, tadi ada suaranya tuh. Hadir Pak. Ada yang belum dipanggil fakultas mana ya? Biar bisa dengar semua nih. Kanan. Perikanan sudah. Pertanian. Udah Pak Suar. Hadir, Pak Adit. Hadir ya. Sudah semua ya. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada putih nih? Dikonfirmasi terkait Ya, hasil suaranya ini dulu, di mute dulu. Suaranya di mute dulu, tolong. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah. Tadi kami hampir 2 jam kami rapat koordinasi seluruh Kor PT dengan tim Power, ya. Kemudian hasilnya seperti yang saya sampaikan di grup besar ya, itu yang
Yang pertama itu akan ada penyesuaian jumlah RKK yang disubmit, ya. Disubmit ini maksudnya kemarin kan saya cek terus saya laporkan ke grup besar itu ada 492. Nah, dari 492 itu akan ada penyesuaian kuota, ya. Jadi tidak semuanya 492-nya itu direview oleh reviewer. Nah, nanti yang mereview siapa? Kuotanya itu nanti ini masih belum ketahuan, ya. Belum muncul di akun saya, di akun korpetnya belum muncul. Nanti yang akan mereview untuk mengirimkan kuota tersebut ke reviewer adalah melalui Korpete. Nah, sehingga ya saya perlu menyampaikan dulu nih aturan mainnya gitu ya, aturan mainnya atau rubrik lah, sehingga kita tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Semuanya yang diloloskan misalkan fakultas ekonomi saja, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk teknis mereview, karena tadi saya hitung Bapak Ibu, kita kan ada 492. Sementara semua biodata praktisi harus dibaca. Kemudian apa namanya? RPS dibaca, ya. Nah, kalau saya semuanya melakukan 492 itu, saya hitung 1 menit 1 RKK 10 menit untuk mereview, itu butuh waktu 6 hari atau 7 hari di jam kerja gitu ya. Tetapi waktu yang diberikan itu hanya 2 hari. Ya, waktu yang diberikan hanya 2 hari. Bayangkan gitu ya. 24 jam tidak tidur mungkin kalau baca semuanya. Nah, sehingga nanti ya saya minta gitu ya. Ada beberapa perwakilan ya dari 7 fakultas ini akan saya minta bantuannya untuk mereview secara silang. Ya, mereview secara silang ya. RKK mana saja yang perlu disubmit ke reviewer. Begitu ya. Nah, siapa saja nanti orangnya, nanti saya akan tentukan gitu ya. Orangnya akan saya tentukan. Nah, kemudian yang nanti akan kita sepakati di tim 7 ini, di tim 7 fakultas ini, adalah rubrik penilaiannya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang pernah saya sampaikan pada saat pembentukan mata kuliah, ya, ada beberapa kriteria, ya. Kriterianya yang pertama itu kan ada pertanyaan tuh, apakah mata kuliah atau RKK-nya memenuhi tema yang 5 skala prioritas, ya. Skala prioritas yang pernah saya share dan saya sampaikan itu jadi pertimbangan, ya. Misalkan ada, tidak ada, ya. Kalau tidak ada, tidak mencantumkan, otomatis kalaupun kita submit ke reviewer gugur Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, ketika menulis ada, itu kan ada penjelasan narasi, ya. Ada mata kuliah ini sangat berkesesuaian dengan tema misalkan tourism, ya, karena praktisinya berasal dari bla bla bla, ya. Ada deskripsinya. Nah, kalau ada mata kuliah seperti itu, kemudian deskripsinya jelas, itu poinnya masuk gitu ya, poinnya masuk. Nah, kemudian seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di mata kuliah ini usahakan berbasis OBE, ya, outcome based education. Ada project, ya, ada case base gitu ya. Nah, kalau nanti begitu dicek itu tidak ada, ya, itu berarti kriterianya gugur tuh, ya. Nanti kita scoring, ya, nanti akan kita scoring apakah prioritas masuk, deskripsinya lengkap gitu ya. Nah, kemudian OBE-nya apakah ada, ya. Kalau ada berarti masuk poin. Kemudian yang akan dicek lagi adalah praktisinya, ya Bapak Ibu, praktisinya akan dicek apakah praktisinya itu sesuai dengan yang dipinang gitu ya, dengan yang dipinang. Nah, jadi kriteria-kriteria itulah yang nanti akan kita sepakati. Nanti saya nanti akan invite 7 orang dari 7 fakultas ya, untuk sama-sama
bikin apa ya, bikin rubrik karena rubriknya diserahkan ke masing-masing universitas. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian berapa kuotanya saya juga nggak tahu. Berapa kuotanya saya juga nggak tahu karena tim Power saat ini masih meminta arahan dari pimpinan. Ya. Nah, kemudian tadi muncullah alasan gitu ya. Kenapa sih sebenarnya harus direview oleh Kor PT dan timnya ya. Nah, ternyata Bapak Ibu lagi-lagi masalah anggaran gitu ya. Kuota di PM5 ini sekitar 24.000 lebih lah gitu ya. Sehingga menurut tim Power anggaran untuk reviewer kan, kalau reviewer itu kan satu dokumen ada SBU-nya ya. Kalau di proposal kita anggap 150.000 ya. Nah, anggarannya itu enggak ada ternyata. Ya, anggarannya enggak ada sehingga untuk mengurangi beban anggaran dan beban ketercapaian RKK yang lolos, maka masing-masing PT diminta mereview kira-kira RKK mana yang layak untuk dikirimkan ke reviewer. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah di reviewer, misalkan kayak kemarin ya, muncul lolos nih, lolos hasil review lolos ya. Jangan senang dulu gitu ya, karena itu nanti akan diplenokan. Ya, seperti kemarin di PM4 begitu diplenokan ternyata ada yang hilang, ada yang bertambah. Begitu ya. Jadi keputusan finalnya itu setelah diplenokan oleh tim Power dan Dirjen Dikti, bukan Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan lah. Ya. Baru bisa kita nyatakan lolos. Nah, ketika misalkan sudah diplenokan, ya, ketika misalkan sudah diplenokan, kemudian ada RKK kita, proses berikutnya adalah meminta konfirmasi kepada dosen pengampu apakah RKK-nya akan dilanjutkan atau tidak. Ya, jadi prosesnya masih ada sekitar 4 kali, Bapak Ibu ya. Prosesnya 4 kali. Ini suara bocor siapa ya? Nah, Bapak Ibu, jadi semua PT tadi juga semua PT ya itu mendengarnya agak shock gitu ya, agak shock karena penyesuaian ini kami tidak pernah disampaikan di awal ya, tidak pernah disampaikan di awal. Di timeline hanya ada catatan tuh submit RKK oleh Kor PT. Nah, ternyata itu maksudnya ya, submit RKK oleh Kor PT. Nah, jadi penyesuaian kami tidak pernah dapat. Kemudian tiba-tiba diinformasikan hal tersebut di pagi tadi jam 10 sampai jam 12. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, itu pengantar singkat dari saya ya. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Jadi nanti tidak ada pertanyaan kok kenapa RKK saya tidak lolos. Ya, tidak lolosnya bisa saja tidak dimasukkan, tidak direkomendasikan oleh PT ke reviewer. Ya, kemudian ketika sudah direkomendasikan oleh reviewer, ya kemungkinan gagal juga ada gitu ya. Karena reviewer kan berhak menentukan lolos atau tidaknya. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, hasil reviewer itu akan diplenokan. Ya, belum tentu yang sudah dilolos di reviewer lolos, begitu diplenokan lolos juga. Belum tentu Bapak Ibu. Di PM5 kejadian banyak yang tidak lolos gitu ya, setelah di reviewernya lolos gitu ya. Nah, ketika sudah diplenokan, proses berikutnya adalah mengkonfirmasi apakah RKK-nya mau dilanjut atau tidak. Nah, di kita di Borneo itu pernah ada ya, ada beberapa RKK sudah lolos tapi tidak dilanjut. Nah, begitu Bapak Ibu ya, pengantar silakan jika ingin ada yang disampaikan. Izin Pak bertanya. Siapa nih, Bu Miska kah? Iya, Bu Miska. Silakan Bu.
Pak, terkait seleksi internal. Tadi kan disampaikan ada seleksi internal dulu, nanti ada reviewer menilai silang, Pak ya. Ya. Untuk penilaian itu, Pak, apakah nanti disampaikan ke dosen pengampu hasil penilaiannya, misalnya gagal tuh kenapa? Terus apakah nanti ada masa sanggah gitu, Pak? Jadi dosen pengampu apa ya? Apa sih namanya? Betul Bisa bahwa banding. penilaian Ya. tersebut benar apa sesuai gitu. Jadi kayak ada konfirmasi dengan dosen pengampu. Maksudnya supaya kita juga tahu, Pak, ini kenapa nggak lolos gitu ya. Ya. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Siap. Makasih Bu Miska ya. Iya Bapak Ibu. Jadi tadi terus terang kami korpetnya juga akhirnya apa ini saya bakalan diserang nih sama dosen-dosen semua gitu ya. Karena judgement pribadi mungkin ya, sentimen gitu ya. Nah, saya menghindari itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertama hasil itu nanti akan kita publish. Sebelum kita publish, kita akan sampaikan ya yang tidak lolosnya alasannya apa gitu ya. Nah, makanya memang agak berat nih ya tim 7 nih. Nanti tim 7 saya bentuk. Tim 7 ini untuk silang ya. Jadi misalkan yang dari Bu Miska kan dari biologi ya Bu ya. Saya dari perikanan, Pak. Oh, perikanan, sorry ya Bu, perikanan misalkan. Nanti yang menilai Ibu nggak mungkin yang dari Fakultas Perikanan, agaknya. Ya kemungkinan dari yang lain gitu ya, silang. Nanti prosesnya ya ada 2 penilai, gitu ya. Ada 2 penilai gitu. Ini agak darurat Bapak Ibu ya. Artinya misalkan bisa saja dari Fakultas Hukum atau Fakultas Teknik yang menilai, gitu ya. Ya, kalau misalkan yang menilainya Fakultas Perikanan sendiri kan jeruk makan jeruk nih, lolos semua gitu kan. Nah, jadi kalau 2 orang penilai sudah asesor lah kita sebut ya, asesor, tapi tidak dibayar ya Bapak Ibu ya, nih mohon maaf nih, tidak ada anggarannya. Ya, paling makan siang aja di tempat masing-masing. Ya, kemudian nanti hasilnya sebelum kita submit ya, saya akan minta banding, minta ada proses informasi gitu ya. Nah, proses informasi pemberian istilahnya penyampaian ke teman-teman gitu ya. Ini kriteria yang kita loloskan, kriteria ini mata kuliahnya. Nah, selepas itu karena ini hal baru Bapak Ibu ya, nanti saya juga akan minta arahan pimpinan tertinggi lah gitu ya. Pimpinan tertinggi karena masing-masing kalau saya yang memutuskan agak riskan juga gitu ya saya gitu ya. Nanti saya hasilnya akan dibawa juga misalkan ke rapat tingkat pimpinan ya, para wakil dekan dengan Pak Wakil Rektor 1. Mungkin itu akan kita lakukan juga gitu ya. Jadi karena ini sesuatu yang baru di PM5 ya, saya juga akan melakukan penyesuaian pengambilan proses kebijakannya. Begitu Bu Miska ya? Bu Miska? Izin Pak. Jelas? Ya, Pak. Pak, Izin Jelas Pak. ya? Ada lagi? Silakan Pak Eri. Ya ini memang aduh agak susah juga Pak ya. Jadi ya saya memahami sekali Pak posisi Bapak nih sekarang. Saya juga. Nah, ini Pak, maksud saya mungkin usaha aja untuk reviewer ini untuk menghindari hal kecurigaan gitu. Misterius saja Pak orangnya itu, jangan sampai ada yang tahu gitu ya? Siapa gitu. Iya. Tapi dari 7 fakultas ya? Iya, dia misterius saja Pak. Khawatirnya kan kalau ada teman-teman yang tahu namanya mungkin ada pendekatan gimana gitu. Kita aja. Nah ini ya Iya juga ya. Pak. Jadi jangan diumumkan Pak siapa reviewernya itu. Ya, pokoknya Bapak aja yang tahu gitu dengan reviewernya gitu. Ya, mungkin itu saran saya Pak. Siap. Ya, terima kasih masukannya Pak Eri ya. Nanti yang saya telepon lah gitu ya. Ada usulan nih. Siap. Saya tampung dulu ya Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Izin Pak Aja. Ya Pak Bu Nurjam, silakan Bu. Apa aja, aku mau bertanya ini saja Pak. Misalnya gini Pak, kemarin kalau misalnya RKK-nya itu 2 mata kuliah yang sama, terus 1 praktisi. Setelah misalnya di review Pak memenuhi saja semua unsur yang tadi Pak Aja sebutkan.
apakah itu tetap diloloskan hanya satu dari PT atau dua-duanya diajukan Pak Ajit? Ya, Bu. Jadi kan terkait kuota, saya dan semua ada sekitar 380 PT, Bu. Itu juga belum tahu kuotanya berapa. Gitu, Ibu ya. Nanti mungkin akan ada perankingan lah gitu ya, perankingan. Jika misalkan apa sama mata kuliahnya kemudian lolos, ya apa namanya, bisa saja lolos dua-duanya ya, bisa saja lolos dua-duanya. Tapi kalau dari tim Power tadi itu sepanjang dia memenuhi kriteria ini ya, kriteria ada skala prioritas, project base, profil praktisinya memang layak gitu ya, itu silahkan saja. Tapi kan kita dibatasi oleh kuota. Nah, makanya tadi kuota itu saya harus juga apa, minta arahan pimpinan juga gitu ya, minta arahan pimpinan juga untuk kasus-kasus yang double nih seperti apa, apakah diloloskan ya atau tidak gitu ya. Itu ya Bu ya. Baik, Pak, terima kasih. Mohon maaf tadi Siap, cepat bocor, Pak. Terima kasih. siap Bu. Siap. Ada lagi Ibu Bapak Ibu? bertanya Pak Siap, Aje. Pak Gandri. Ya. Nah, terkait yang project based learning tadi yang masuk dalam kriteria Rubiknya itu, apakah itu harus tertuang di RPS juga ya Pak? Atau cukup di deskripsi RK apa namanya kelasnya aja itu Pak? Ya. Eh, kan yang diminta kan waktu itu adalah RPP ya. RPP, kemudian deskripsi mata kuliah, capaian, capaian pembelajaran kan Bapak Ibu kan ngisi itu ya. Iya Nah, Pak. itu salah satu basis penilaiannya Bapak Ibu ya. CP-nya dilihat. Ketika mata kuliah ini diloloskan, apakah project base ada di situ, case base apakah ada di situ. Ya, kalau tidak ada itu langsung ke delete Bapak Ibu. Jadi begitu tidak muncul project base, case base, sama reviewer juga langsung ke delete. Nah, apalagi kemudian tidak ada skala tema yang 5 itu prioritas ya. Maksudnya Nah, kemarin dilihat di RPS juga Pak ya? di RPS pada saat Bapak Ibu ngisi platform kan menyampaikan itu Iya, ya, maksud saya apakah menyampaikan itu itu. dilihat juga di RPS-nya Pak? Dilihat Pak, dilihat. Makanya kami kan kita 492 Pak. Ya, kalau yang 10 RKK itu ringan lah. Tapi kalau kita 492. Kalau misalkan disuruh baca mereview sendiri, ya saya kewalahan Pak, terus terang gitu ya. Karena waktunya juga mepet sekali ya. Terus harus mengecek juga profil profil apa namanya praktisinya gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin, Pak. Nah, nanti saya minta teman-teman, bantuan teman-teman, ada beberapa orang ya. Kemudian kita sepakati rubrik yang penilaiannya gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus ada. Nah, salah satunya tadi OBE, skala prioritas gitu ya. Adanya di mana gitu ya. Misalkan ada di RPS tapi tidak ada di platform, kan dicek silang gitu ya. Kalau kalau ada di salah satu ya tetap masuk gitu ya, tetap masuk Pak. Begitu Pak Andri, Artinya kalau ada di salah satu tetap masuk Pak ya? tetap masuk Pak Oke, ya. baik. Terima kasih Pak Aje. Nah, tapi kalau misalkan dari 3 kriteria utama penilaian kurang, ya berarti dia ada di grade berikutnya gitu. Misalkan skala prioritasnya nggak ada, proyeknya ada, ya. Berarti kan kita harus memprioritaskan yang lengkap. Skala prioritasnya ada, project B, apa OBE-nya ada, kemudian praktisinya oke, gitu ya. Begitu, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada di chat room, ada pertanyaan kayak ini. Oh, teknik hadir. Oh, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Ya, terakhir tim Power juga belum bisa memastikan ya berapa eh, kuota RKK masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi dari beberapa PT, apakah ada lagi proses revisi-revisian? Oh, sudah tidak ada Bapak Ibu gitu ya. Sudah tidak ada lagi revisi-revisi minta waktu, sudah tidak ada gitu ya. Karena masih ada yang berharap ada perpanjangan
dari PT lain ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah jelas semua? Pak Sudah, aja izin. Ya, siapa nih? Bu Pak Doris, Dewi Pak. nggak? Oh, Doris, Bu Pak Doris. Doris. Ya, Doris. Pak. Jadi Ya. yang hari ini Doris di Bali. Pak aja izin. Jadi yang hari ini Ya. ditunggu teleponnya sudah selesai berarti ya, Pak? Berubah, Bu. Ya, berubah rencana ternyata, Bu. Ya, Oh ya, tadinya kan siap mau Bapak. ditelepon. Nah, ternyata Iya, Pak. ada Siap. penyesuaian dari pusat. Nah, Siap. telepon Terima yang saya kasih maksud banyak, Pak. itu tadi Iya, Pak. 7 orang teman-teman yang akan saya invite. Ya, begitu ya, Bu. Ada 7 orang, Bu. Dari Siap. setiap Terima kasih banyak, Pak Je. fakultas satu lah. Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi. Nah, Bapak Ibu, tadi juga ada saran ya dari tim Power ya, dari tim Power. Jadi Bapak Ibu eh, kan Bapak Ibu kan mengisi apa namanya RKK-nya ya, mata kuliah gitu ya, praktisi. Nah, ada namanya SWA ini, SWA assessment ya. Bisa juga nih misalkan nih dari 492 itu Bapak Ibu cek nih. Tadi kriteria project base ada enggak? Kemudian skala prioritas ada tidak di mata kuliah saya gitu ya. Kemudian jamnya kurang dari 12 atau enggak gitu ya. Kemudian jumlah mahasiswanya kurang dari 12 atau tidak. Jadi Nah, ini kalau misalkan ada yang seperti itu ya ternyata begitu dicek centang tidak ada semua, ya tolong segera saja kabari kami. Jadi kami tidak mereview gitu. Pak, mata kuliah saya kayaknya nggak bakalan lolos nih. Ya sudah gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Ya, SWA SWA assessment ya, SWA assessment. Ya boleh juga gitu ya. Jadi masing-masing pribadi ngecek aja skala prioritas ada nggak sih? Kalau nggak ada, itu otomatis nggak akan lolos Bapak Ibu. Ya. Kemudian Ini Pak, nanya Pak. ya Pak Nizam ya. Iya Pak, ini Ya. Pak jika mengisi di program prioritas itu cuma jawab Hmm. ya atau tidak, apakah itu sudah termasuk Pak dalam Ya. kategori lolos? Ya, Bapak Ibu ketika Penjelasan mengisi Pak. di rubrik ya, rubrik kan itu Pak Jejam ya, di Iya Pak. platform. Di platform itu kan ada penjelasan tuh, uraikan gitu ya. Kalau kita cuma menjawab iya saja atau tidak, apalagi tidak gitu ya, sudah kalau tidak kan pasti bakal tidak lolos. Tapi kalau menjawab iya saja tanpa ada keterangan kalimat gitu ya, deskripsi, kalau di kami mungkin bisa lolos, tapi kalau di reviewer kemungkinan besarnya dicoret. Karena dianggap tidak mendeskripsikan kesesuaiannya itu apa dengan apa gitu. Begitu Pak Nijam. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak Aje mau nanya ini. Oke, silakan Pak Tri. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Kalau jawab tidak itu memang sudah pasti tidak lolos ya, Pak, dari rapat Bapak sebelumnya. Karena ada Eh, pilihan ya, tidak itu kan berarti agak ini maksudnya kalau misalnya jawab tidak kan kalau misalnya ya, dia sudah tidak pasti lolos, ngapain dia kasih pilihan tidak gitu. iya, Mungkin iya itu, Pak. mungkin itu Pak Aje ya. Ya, kalau dia tulis tidak gitu kan, apa kan waktu minggu lalu lah ya kayaknya ya. Minggu lalu kan pernah kita sampaikan itu. Tolong yang sudah mengisi lengkapi, hati-hati gitu kan. Nah, kalau dia menjawab tidak skala prioritas, itu kalau di kita juga nggak bakal lolos, di teman-teman reviewer juga nggak bakal lolos itu Pak. Karena sudah hilang tuh sesuai tidak sesuai tema. Kemudian kalau hanya menjawab iya tanpa tadi yang tanyakan Bani Jam, tidak ada deskripsi. Ya kalau di kita mungkin lolos ya. Tapi kalau di teman-teman reviewer, ya saya juga nggak tahu reviewernya siapa, itu kan di kalau pembobotan kurang, begitu ya Pak. Begitu Pak. Pak Tri ya. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Cukup saya kira. Cukup. Ini ada 10 menit lagi nih. Pak Dodi nggak pakai premium nggak? Ya, Zoom meetingnya tinggal 9 menit lagi nih, Bapak Ibu.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ini alhamdulillah sudah ada 61 orang nih. Ya. Banyak sudah yang hadir. Ya. Nah, terakhir mungkin dari saya Bapak Ibu ya. Kita berharap saja gitu ya. Kuota yang yang diberikan ke kita ya minimal 90% lah gitu ya. 90% gitu ya. Berarti kalau 90% dari 492 kan 450-an lah gitu ya. 444 lah gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya 90%. Karena yang dilihat itu yang publish ya, bukan yang draft. Ya, kalau dengan yang draft kita ada 596 ya, banyak sekali gitu ya. 492 mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Mohon bantuan doanya saja gitu ya. Amin. Amin, Pak, amin. Ya, izin Pak, siapa nih? Mau nanya kah? enggak, mau konfirmasi aja Pak. Berarti nanti ada hasil kuota dari pusat, UBT dapat berapa RKK baru dinilai internal ya Pak? Iya, yang dinilai internal tuh yang 492-nya, Bu. Iya. Ya, jadi Maksudnya kita misalkan sudah ada. ada sih contohnya seperti adakah pernah saya share di grup ya contohnya ya? Ada nggak? Contoh apa Pak? Contoh nanti di apa namanya istilahnya itu ya eh, di platform. Nah mungkin ini saya izin share boleh? Iya Saya izin Pak. share, saya izin share nih nanti seperti ini Bapak Ibu nih. Ya, berapa menit lagi Pak ini ya? Ya, ya. Kuota ya. Kuota masing-masing itu terbuka secara nasional Bapak Ibu ya, berapa jumlahnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek gitu ya secara nasional mungkin ya. Walaupun yang tahu itu hanya Kor PT misalkan ya. Tapi sepertinya agak sungkan kalau saya menutupi itu gitu ya. Apakah terlihat sudah? Sudah, Bapak Ibu Pak. apakah terlihat? Sudah, Terlihat, Pak. Sudah Pak. terlihat. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Dari 492, misalkan kuotanya 100 nih. Ya. Ini RKK yang sudah dikirim, 94 belum. Berarti 94 ini belum kita proses gitu ya. Nah, untuk ngirim ini kan butuh proses waktu. Ya, butuh proses waktu nih. Nah, ini tadi. Nah, fitur ini ya belum ada di akun saya. Nah, ini hanya dummy dari Tim Power. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira cukup jelas. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? 7 menit lagi, 6 menit lagi nih. Cukup Pak. Terima kasih. Cukup ya. Sudah jelas, Pak. Cukup kalau sudah ya. Tadi sekali lagi mohon doanya saja sehingga kuotanya banyak dan kita bisa kirim sebanyak-banyaknya. Inilah saya lolos. Sebanyak-banyaknya begitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.